Tapi tepuk tangan dong sekali lagi untuk para cast dan juga filmmakers, juga original soundtrack dari Sore Istri dari Masa Depan. Oke, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan mereka. Kalau menonton film ini, ini teman-teman mau didadahin dulu nggak? Dadah, hai teman-teman, terima kasih sudah datang. Gitu, boleh disapa-sapa dulu yuk. Halo. Halo, halo. Nah, udah enak Ramai kan? sekali. Rame ya? Mikrofon sudah ada di tangan Mita, aku mau langsung nanya ke Mita dulu deh kalau gitu sebagai produser dari film ini ya. Akan mulai tayang 10 Juli ya. Dan baru saja kita semuanya, teman-teman media menyaksikan betapa megahnya, magisnya. And of course beneran dibilang absolute cinema gitu ya. Ini jadinya absolute press conference jatuhnya. Karena semuanya di sini lagi overwhelmed bareng gitu. Dan kita ngelihat sesuatu yang sangat fresh gitu dari kisah ini. Dan tentunya Sore dan Jonathan di film ini juga luar biasa banget. Sheila, Dion, tepuk tangan deh untuk kalian. Gila banget. Dan apa ya, bisa dibilang ini jadi satu film Indonesia yang naik kelasnya tuh akselerasinya tuh udah kayak naik roket gitu menurut aku. Setuju nggak teman-teman? Setuju, teman-teman juga setuju. Oke, dan gimana akhirnya sesuatu yang sangat fresh tapi juga nggak mudah dibuatnya, tapi juga at the same time rasanya kelihatannya sederhana, tapi walaupun dibaliknya pasti complicated, itu akhirnya bisa terwujud jadi Sore Istri dari Masa Depan yang sekarang atau tadi kita udah tonton nih. Gimana perjalanannya sampai begitu? Ya, pertama-tama selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih yang juga berdiri di belakang, terima kasih, rame banget, senang banget dengan kehadiran teman-teman setelah nonton, kita ngobrol sore hari ini. Menjawab pertanyaan Kakak Ucit, bagaimana ya bisa sampai ada di layar lebar seperti sekarang, sebetulnya memang diawali dari buah pemikiran Mas Yadi Lorenz sebagai director dan juga writer. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kembali. Terus kemudian dalam proses setelah penulisan kita mempersiapkan film ini, kita mengumpulkan talent-talent yang sangat berbakat. Kita punya Dion Wiyoko, kita punya Sheila Dara, dan juga banyak sekali HOD. Terus kemudian semakin genap dengan kehadiran musik dari Aditya Sofyan dan juga teman-teman Bara Suara, dan ada Silon Seven. Rasanya elemen-elemen itu bertemu, interdisipliner, saling melengkapi, saling menggenapkan, dan ya akhirnya terjadilah dari sebuah buah pemikiran atau penemuan makna itu dikawinkan dengan berbagai macam disiplin seni. Kita bisa melihat Sore di layar lebar hari ini. Itu tadi ya. Jadi emang semuanya digabung menjadi satu, diramu jadi satu kesatuan. Dan itulah tadi pengalaman yang kita alami bareng-bareng teman-teman. Luar biasa banget pengalamannya. Dan benar dibilang dari apa ya, sesuatu yang emang pencarian maknanya sudah ada dari lama gitu kan ya. Tapi berjalan terus seiring dengan berjalan waktu sampai juga ada sentuhan-sentuhan kebaruan seperti teman-teman yang baru bergabung di versi layar lebarnya ini bikin semuanya jadi terasa fresh banget. But at the same time it feels familiar. So ya mungkin itu yang dirasakan juga ya sama mereka berdua, Sore dan juga Jonathan. Well, secara produksi pastinya juga nggak mudah ya, Matt. Boleh nggak sih diceritain sedikit sebenarnya kayak produksinya ini sangat berat sekali atau ada bagian-bagian tertentu yang kayak apa ya, hanya ditemukan keseruannya di produksi ini gitu. Karena kan syutingnya juga di Kroasia dan Finlandia kan. Jadi pastinya juga nggak mudah gitu. Iya, kalau apakah punya kesulitan? Tentu saja hampir semua produksi pasti ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada perbedaan budaya, bahasa, karena kita bekerja sama dengan pemain dan juga kru dari Kroasia dan Finlandia. Jadi kita terjadi adaptasi di situ. Ada keinginan untuk bercerita dengan meningkatkan begitu banyak production value sebetulnya. Dan menurutku memang sudah saatnya Indonesia, bahkan filmmaker, penonton pasti punya keinginan melihat kualitas produksi Indonesia semakin lebih tinggi lagi gitu. Dia mau coba bawa ke arah sana. Selalu pengen naik kelas. Betul, dan kita akan menemukan tentu saja kesulitan-kesulitan baru.
tapi kemudian kesulitan-kesulitan baru juga ditemukan dengan solusi-solusi baru. Kesulitan baru ada solusi baru, itu dia. Langsung di quotes ya, Suryana Paramita. Oke, pengen langsung beralih ke Yandi nih. Gue dari tadi kayak keluar bioskop, mana sih orangnya pengen gue labrak. Kayak pengen gue, apa maksud lo? Apa? Tapi enggak, itu kayak apa ya, ekspresi gue pada saat setelah selesai menonton. Maka ini juga obrolan kita nih agak sangat hati-hati karena kita juga nggak pengen spoiler. Tapi juga kita pengen menggali lebih dalam lah tentang film ini. Tentunya di balik gambar-gambar yang indah, yang dari shot pertama aja udah bikin kita wow, ya beneran mereka kesana, itu semua. Udah banyak komentar gitu ya. Di Lawrence, first of all, gue mau bilang selamat dulu buat lo. Personally ini luar biasa banget dan satu kata buat film ini pada saat nonton itu gue cuman mengeluarkan satu kata ini diulang-ulang, terdiri dari 5 huruf. Buset. Gue gini, baru gambar pertama buset. Hah? Buset lo. Jadi segitu takjubnya kita ngelihatnya dan segitu terbawanya kita dengan karya yang kayaknya di crafting dengan sangat mindful, tapi ada gila-gilanya sedikit. So ya Yandi, sekali lagi selamat dan kita tadi udah sama-sama menikmati gimana sih kok bisa gitu akhirnya sampai mendapatkan final cerita dan kemasan yang tepat untuk sore, yang mana sebenarnya cerita ini sudah lo punya dari lama ya. Boleh diceritain? Halo, buat sore dulu, masanya masih pacaran dengan istriku yang sekarang kita udah nikah, udah punya 2 anak. Dan sore adalah cerita romance pertama. Jadi dari lulus kan taunya bikin drama keluarga. Ya baca-baca lah buku tentang pernikahan, terus ngerti ide dalam relasi itu bicara tentang penerimaan. Udah coba bicarakan, tapi setelah saya menikah, jalan 6 tahun, punya 2 anak, mengalami dan merasakan sendiri dicintai dalam pernikahan itu, dan merenung-merenung pandemi juga mungkin membantu perenungan itu ya. Ide pertama untuk buat filmnya lagi 2020 waktu pandemi. Saya merasa kenapa pernikahan itu indah sekali karena ada yang bilang marriage itu exposing masa kecil kita yang belum usai gitu, dan diri kita yang belum selesai bertumbuh. Karena pernikahan itu berjalan karena 2 orang saling berjanji untuk setia sampai akhir. Ketika kita vulnerable dan terekspos apa yang belum usai itu, tidak ada penghakiman di dalamnya gitu, tidak ada penolakan, yang ada penerimaan, cinta tanpa syarat dan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, karena saya produk dari cinta tanpa syarat seperti itu, saya merasa sepertinya harus menceritakan ini sekali lagi ke dalam bentuk film. Itu yang mendorong bentuk ceritanya berubah sejauh yang tadi teman-teman nonton, mencoba mengekspresikan kira-kira rasanya disayang sebesar ini tanpa syarat kalau jadi film kira-kira segini deh. Dan mungkin itu yang akhirnya menyentuh banyak hati semua yang nonton ya. Tepuk tangan dong, boleh dong. Yang di Lawrence gila. Konsep perempuan datang dari masa depan gitu ya, mau ngubah pasangannya. Itu kan sebenarnya kayak suka ada ya di kepala kita gitu sebagai pasangan gitu, kayak gue pengen banget nih kalau dia bisa gini, bisa gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat amat dekat, sangat manusiawi dan real gitu. Human experience yang real. Tapi kemudian di cerita ini ada sisi-sisi fantasi yang tadi, ya kan, psycho positif itu gitu. Nah itu gimana cara masukin unsurnya dan gimana lo menemukan bagian-bagian itu yang dimasukin? Pertanyaan bagus. Saya selalu percaya nonton film rasanya kayak sebuah perjalanan. Dan yang menarik dari kemungkinan fantasi kan, time travel kan fantasi. Kalau kita duduk ngobrol aja, kita bicara sama teman kan what if itu kita berhayal. Mungkin yang paling menarik dari menonton sesuatu yang kita sebut fantasi gitu ya, dia time travel, itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Kita bisa membayangkan naik kapal selam ke pulau Atlantis yang hilang atau pergi ke ujung galaksi gitu. Tapi yang menarik dari perjalanan nonton film fantasi seperti itu, ternyata perjalanan jauh itu ternyata membuat kita mengerti sesuatu tentang rumah kita sendiri gitu. Jadi dia menarik sekali, menggoda sekali perjalanannya, tidak pernah ada sebelumnya. Tapi di ujung perjalanan, waktu kita pulang, kita bawa kedalaman dan perspektif baru tentang rumah kita gitu. Dan itu rasanya sangat berbeda ya. Sheila juga udah. Sheila tenang, abis ini giliran kamu siap-siap.
Wow, Gitu wow. kira-kira. Setiap kutipan-kutipan yang di hari ini akan dijadikan buku puisi tersendiri, teman-teman. Gimana? Kayaknya bisa. Gimana jawabnya biasa aja ya? Enggak apa-apa. Oke. Diekspresin aja. Baik. Kita semua terima kamu apa adanya. Karena Terima tadi, kasih. karena tadi, ya kan unconditional love ya. Karena tadi pada saat nonton juga, ya itu tadi dibilang bahwa ada kayak misteri-misteri, tempat-tempat yang kita belum pernah gapai, Ya. be it di luar kehidupan kita atau di dalam diri kita sendiri. Ada momen-momen dimana nonton film itu rasanya kayak gini gak sih teman-teman? Kayak kita pengen tahu, oh ini dia tuh kayaknya gara-gara ini deh. Ini kita kan sering banget nebak-nebak gitu ya. Tapi karena tadi saking lelahnya menebak-nebak, di tengah-tengah tuh gini, udah terserah ya dia aja. Nonton aja udah. Nggak tahu dia terserah aja gitu. Tapi once again thank you so much udah memberikan pengalaman itu dibagi sama kita semuanya di sini. Dan sebelum masuk ke cast dan juga teman-teman musisi, aku mau balik sedikit ke Mas Bagus. Apakah memang yang tadi diceritakan sama Yandi, maksudnya kayak ide-ide yang ada di kepalanya dan juga esensi dari makna yang cerita yang mau diceritakan itu memang semuanya di cover semua sama Mas Dimas dalam bentuk tampilan gitu, atau memang ada hal-hal yang eksplorasinya dari Mas Dimas sendiri terus baru kasih ke Yandi gitu? Berkolaborasi visual dengan Yandi itu selalu ada beberapa kata kunci yang selalu itu yang aku pegang. Itu bagaimana membuat visual yang sederhana dan jujur. Udah itu aja. Sederhana jujur. Sederhana katanya say ke Kroasia, Iya. say. Naik kapal es itu sederhana katanya. Ya kenapa gue yang ke-trigger, gue emosi gue ya. Gue gak pernah loh nge-MC se-emosi ini loh. Kalian nih kenapa ya? Oke, terus gimana Mas tadi? Jadi cuma sederhana dan jujur dan Iya, sederhana dan jujur. Bagaimana sinematografi itu jangan terlalu besar, jangan mencuri perhatian, tapi sinematografi harus bisa mewakili emosi dari karakternya, memperkuat rasa dalam filmnya. Bagaimana sinematografi bisa seefektif mungkin menyampaikan rasa di dalam cerita kepada penonton. asik. Iya. Wow, oke. Ini juga penjelasan yang sederhana tapi juga sangat mendalam. Thank you, Mas Dimas. Oke, kita lanjut lagi ke cast kalau begitu. Coba kita tanya, apakah itu yang dirasakan juga sama para castnya? Dion Wiyoko, Sheila Dara. Asik. Aku mulai dari Dion dulu deh. Jonathan, Ya. cowok bingung. Sekarang Gua juga mau lagi kasih- bingung ini ya. Aduh. Gua mau Kutipan kasih apa yang akan saya julutan- keluarkan ya? Gua kasih julutan Jonathan cowok bingung. Alami ya Yon. Nggak acting ya? Dion Wiyoko, boleh kasih tepuk tangan dong untuk actingnya Dion Wiyoko, luar biasa banget. Dion, akhirnya di film yang panjang ini kita mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam ya tentang kenapa Jonathan ini pindah ke luar negeri, terus kenapa dia kayaknya hidupnya kok di kesunyian mulu ya, gitu. Kita bisa mendapatkan jawaban dan atau gambaran itu di film panjangnya. Tapi kalau lo sendiri Dion, yang memang sebelumnya juga sudah kenalan sama Jonathan dari dulu gitu, di film versi layar lebar ini, apa yang lo lihat dari sosok Jonathan? Wah, yang aku lihat sosok Jonathan saat ini memang jauh tumbuh dewasa sih memang. Jauh sangat berbeda dari karakternya sendiri, dari bagaimana dia menyelami dan juga menyelesaikan masalah yang meskipun masalahnya nggak kelar-kelar juga gitu. Yang selalu bingung dan akhirnya tinggal sendiri. Tapi bisa aku bilang memang Jonathan 2017 sama 2025 ini jauh sangat berbeda gitu, dan itu yang membuat aku rasanya mempunyai tantangan tersendiri dan juga sangat sulit ya. Waktu diberikan skrip pertama kali sama Yandi, membacanya aja kayak sekali belum beres kayak gimana sih Yan, gimana ya Yan? Kayak bingung gimana sih Jo, ini wah ya gitu-gitu tuh. Ternyata sampai press premier juga masih bingung. Iya sih bingung. Jadi Ternyata memang itu bagian dari karakter yang mau dikasih lo dibikin bingung sama dia. Betul. Jadi ya sampai akhirnya memang diskusi itu cukup panjang sekali dan ya rasanya tuh banyak sekali tantangan-tantangan di emosi, rasa, terus juga adegannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya tuh memang
benar-benar waktu melihat hasil akhir filmnya itu rasanya kayak wow. Saya sendiri terkesima ya sama kok nyampenya sampai sini ya. Perasaan kemarin mau ke Duku Atas tapi kok nyampe Tamrin ya ternyata. Mohon maaf, nyampe Kroasia Pak. Oh. Iya. Gitu, Begitu. gitu rasanya ya. Jadi Iya. emang apa namanya, it's mind blowing. Mohon maaf jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke saya jawabannya ya. Menghibur kan? Iya. Jonathan ya, bingung aja. Tapi berarti experience itu ya, experience mind blowing itu juga dirasakan sama castnya sendiri ternyata ya, sama Dion pribadi juga dirasakan ya. Banget sih, banget. Apalagi memang udah dilihat hasil akhirnya seperti itu dan rasanya yang kita rasakan itu ternyata wow, bukan bias, Yes. tapi kita pun juga sebagai aktornya pun sebagai pemainnya, wah nyampe banget sih. Nyampe Gitu. ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Lumayan. Sejauh ini yang paling jauh. Bener. Bisa dijadikan judul. Oke, tapi di sini juga Jonathan kelihatan dengan karya-karya fotografinya karakter ini. Nah, buat Dion sendiri, lu kayaknya dapat peran fotografer udah berapa kali ya, Dion? Bener. Ya kan? Iya, Nggak iya. sekali ini kan? Dari karya-karya yang dimunculkan gitu, dan ceritanya itu adalah karyanya Jonathan. Yang mana yang paling berkesan ataupun juga punya makna khusus buat Dion secara pribadi? Wah, ini kayaknya pengalaman pertama juga gitu ya. Seumur-umur aku belum pernah sih bikin foto exhibition yang cukup banyak hasil-hasilnya ditampilkan gitu, dan ternyata Yandi bisa memberikan media istilahnya ya mungkin menyalurkan mimpi-mimpi saya gitu yang akhirnya bisa difilmkan seperti itu. Rasanya kayak wah, pas pertama kali lihat, mungkin tadi lihat adegan yang pameran foto ladak itu juga udah yang kayak wah ya ternyata pas medianya cukup besar tuh rasanya ada rasa yang berbeda gitu. Ditambah lagi yang foto-foto artik itu memang Dita Gambiro sih luar biasa ya. Gila ya. Tapi Dengan foto-fotonya Dion sih. Teman-teman itu semua di dalam film semua foto aslinya Dion. Wah, tepuk tangan dong Dion Wiyoko. Jadi kalau ada gambar polar bear itu nggak kita beli, itu kita pinjem. Dia beneran ke Disewakan. artik, dia beneran ke ladak. Iya, itu rasanya tuh wah, rasanya bangga banget sih, bangga banget dan thank you banget sama Yandi sama Mita yang rasanya tuh kayak saya bikin eksibisi tapi dengan cara yang berbeda. Pameran di film gitu. Rasanya tuh wah, pas lihat sendiri tuh kayak saya nongkrongin foto-foto saya kayak wow, luar biasa. Ditambah lagi kolaborasi sama Dita Gambiro sebagai art director yang memberikan apa ya rasa-rasa cara-cara yang lebih berbeda gitu. Istilahnya foto gunung es aja tapi dikasih layer-layer, dipotong-potong dan akhirnya kayak kita sebagai yang melihat pun juga bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda dan rasanya tuh nyampe gitu. Jadi rasanya wah keren banget sih ini kayak wah bangga banget. Oh, thank you Dion Wiyoko. Berikutnya kita menuju ke sore. Kamu Cid jangan susah-susah Kak. Enggak dong, nggak mungkin susah. Ini kan pengalaman pribadi kamu. Sheila Dara, tepuk tangan dulu dong. Gue tuh nonton sore, waktu lihat trailernya aku ngeliat, ih Sheila Dara manis banget di sini kayak seorang istri yang manis, gitu. Langsung kayak, ih pengen temenan deh sama dia, gitu kan. Setengah film masih, ih sweet banget dia pengen temenan. Di tengah film, ih gue takut temenan sama dia. Sumpah takut gue temenan sama sore, ngeri loh dia tuh. Ya, kok bisa gitu punya keinginan-keinginan seperti itu. Well, Sheila Dara memainkan sore dengan luar biasa. Aku belum pernah lihat Sheila bukan masalah ekspresif ya, tapi warna dan juga jenis-jenis yang dibawain sama Sheila itu sangat amat soulful menurut aku. So thank you Sheila, udah jadi sore yang sangat mengagumkan. Dan di film ini apakah memang perasaan kita aja yang nonton atau memang Sheila ngerasa dapat kayak set skill baru gitu gara-gara film ini? Oh banyak sih set skill yang aku dapatkan Misalnya? setelah syuting film Sorry, ini. tolong dijawab dalam bahasa Kroasia. Oh prosti. Gue nggak ngerti. Aliran moral. Jangan. Gimana? Yang pertama sebenarnya kalau bahasa Kroasia itu udah pasti. Cerita film kebetulan karena di film ini aku ada beberapa dialog berbahasa Kroasia, mereka assign aku guru les bahasa Kroasia. Orang Kroasia yang tinggal di Korea, jadi kita lesnya by Zoom gitu. 10 sesi, setiap sesinya 1 jam.
Tapi selain bahasa Kroasia, mereka juga nyuruh aku nge-gym. Oh gitu. Kenapa tuh tujuannya? Karena Yandi tuh sebagai writer dan sutradara, dia tuh punya visi look Sore tuh at first glance dia udah pengen kelihatan Cewek strong. Cewek strong, Oh, bener. I see. Kayaknya ini cewek punya pendirian deh, gitu. Sementara teman saya invertebrata. Iya. Sementara tadinya tulang lunak ya. Benar. Aku emang satu badan tulang rawan semua. Agak rawan memang ya. Jadi Terus. agar badan aku nggak gini, tapi gini, mereka akhirnya mendaftarkan aku nge-gym. Jadi sekarang aku Wow. sporty banget. Jadinya sekarang juga masih mendapatkan otot-otot Sore itu ya, Ah. peningkatan dari Sore. Wow, luar biasa banget. Tapi itu adalah mungkin skill-skill yang kelihatan dan kita bisa lihat hasilnya. Tapi yang di dalam hati Sheila sendiri, ada nggak sih perasaan apa gitu yang dibawa? Rasanya sih sebenarnya dari baca skrip, dari syuting, ada satu yang tiba-tiba bikin aku jadi ngerasa ya ampun grateful banget ya. Itu adalah waktu setiap orang-orang terdekat aku tuh setiap hari bisa punya kesempatan untuk bilang good morning selamat pagi gitu sama aku, karena di balik keceriaan good morning itu kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya beban yang mereka gendong tuh apa sih gitu. Iya. Jadi itu sih kayaknya syuting Sore ini bikin aku ngerasa grateful akan hal itu. Lebih empati juga berarti ya sama diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Alright. Oke, Sheila Dara tepuk tangan dia. Tapi ini main sama Dion kan udah berapa karakter bareng kan jadi Benar. pasangan. Nah, kalau menurut kamu perbedaannya apa nih? Maksudnya Sore dan Jonathan sendiri kamu ngelihatnya gimana, Sheila? Sebenarnya yang menarik tuh kita sering banget dipasangin, kayaknya sekarang udah 8 kali ya. Wow. Ini project kita ke-8 kalau aku nggak salah. Tapi setiap projectnya, apalagi ketika sama Yandi, iya kita jadi pasangan tapi selalu dinamikanya tuh beda-beda. Oke. Bahkan di Jatuh Cinta seperti di film-film sama Sore kita sama-sama jadi suami istri, tapi dinamika hubungannya tuh beda banget. Di sini aku merasa hubungan Sore dan Jonathan itu lebih dewasa sih. Oke. Lebih dewasa, banyak sekali kesempatan berkomunikasi juga antara Sore dan Jonathan, banyak dialog-dialog yang terjadi. Dan rasanya setiap dialog yang terlempar antara Sore dan Jonathan tuh selain memperkaya karakternya juga kayaknya ada deh dikit-dikit impact ke diri kita juga secara personal. Oh, jadi ada akhirnya kedalaman dari hubungan Jonathan dan juga Sore yang akhirnya bikin belajar tentang relationship buat Benar, pribadi benar. gitu ya. Tapi syuting sama Yandi selalu kayak gitu sih, kayak terapi. Gue baru mau ngomong, dia kan sebenarnya terapi keliling tau. Oke, thank you Sheila. Alright, kita masuk ke musik yuk teman-teman ya. Dari Bara Suara. Bara Suara berapa lagu? 2 ya? 2 lagu. 2 lagu Dua tapi lagu. dipisah-pisah, dipotong-potong, diapain aja tuh? Ada yang dipisah-pisah, ada yang dipotong-potong, tapi ada juga yang utuh sih. Yang utuh juga ada ya. Iya. 2 lagu adalah Pancarona dan Terbuang Dalam Waktu. Iya betul. Benar ya. Nah, menurut kalian gimana sih akhirnya 2 lagu ini bisa menggambarkan ataupun juga apa ya common groundnya antara 2 lagu ini dengan kisahnya Sore dan Jonathan versi Bara Suara gimana? Lagu tuh selalu punya apa ya? Ketika dia dirilis untuk publik, dia tuh selalu nyari nyawanya sendiri-sendiri, Yes. selalu nyari mengetok pintu hati siapapun yang dengar dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin pada satu hari mengetok pintunya Mas Yandi. Dan ketika saya ngelihat itu ditaruh di dalam sebuah adegan, saya ngerasa ketika kami bikin lagu itu kami punya universe yang kami tahu gitu, dengan plotnya masing-masing, dengan sinerinya masing-masing gitu, dengan background dan settings lah. Tapi kemudian ketika itu ada di sebuah film, akhirnya itu seperti punya semesta baru gitu, dan itu punya efek buat kami pun yang mendengar, itu seperti mendengar lagu baru dengan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi Mas Yandi memberikan kehidupan kedua untuk lagu-lagu yang kami ciptakan. Kehidupan kedua untuk lagu-lagu yang sudah diciptakan, luar biasa banget. Ada yang mau nambahin Iga mungkin? Ada lagi yang mau nambahin? Apa? Sebenarnya kredit juga buat scorernya, namanya Mas Ovel Obaja. Jadi oke. saya kan dapat privilege nonton sebelum final product.
Dan waktu itu diskusi juga sama skorernya Mas Ovel bilang, gimana kalau lagu terbuang dalam waktu jadi scoringnya juga sedikit. Yes. Jadi itu kan sebuah hal spesial ya. Maksudnya kita bikin lagu ini, kita juga nggak mikir akan jadi soundtrack sebuah film. Tapi Mas Ovel bertanya, kalau melodi lagunya dipakai bisa nggak ya jadi scoring juga? Menarik ya. Akhirnya kan kita diskusi juga sama Mbak Mita, sama Putih juga. Ternyata pas ditaruh di momen-momen tertentu yang bukan master aslinya, itu jadi kayak iya bisa begini gitu. Kan kita nanya ke Mas Yandi kan kenapa memutuskan ini, akhirnya jadi ada scoringnya. Ternyata itu kayak jadi tim songnya juga si Sore ini, dan yang seperti yang Mas Adit juga bilang, kayak bukan sekedar ini ya, bukan sekedar musik tempelan tanda petik, tapi emang musik itu jadi ikut terlibat penuh arti di dalam sebuah film ini gitu. Dan seperti yang Giga bilang juga, kita kayak ngeliat lagu kita bisa kayak gini ya gitu. Dan juga cukup spesial karena dari Bara Suara kita ngasih serpihan-serpihan dari Terbuang Dalam Waktu. Jadi nggak cuma satu audio full, jadi tapi dari request dari Cerita Films boleh kayak Pak minta istilah tanda petik stamps-nya. Jadi ada orkestra di aslinya, bisa muncul di filmnya. Ada gitar aslinya, bisa muncul. Ada vokalnya doang, bahkan ada drumnya juga. Tapi rada spoiler dikit sih. Gitu sih Mbak Ucita. Wow, terima kasih banyak. Bara Suara luar biasa banget. Gila, sampai dipretelin lagu orang, yang bener aja lo Yandi. Benar. Oke, baiklah kalau begitu.